Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, segrup Angkelmologi. Bagaimana eh trading minggu ini? Profit, mudah-mudahan profit ya. IHSG kembali digunjang-ganjing ini di minggu ini ya. Di naik turun kan tidak jelas. Ya, tapi mudah-mudahan masih tetap profit lah teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Angkelmologi, dan bagi teman-teman yang belum bergabung dan ingin bergabung, silahkan ada linknya di deskripsi untuk bergabung di Angkelmologi ya. Kita belajar bareng, kita cuap-cuap bareng, kita trading bareng gitu kan. Ya, sekarang grupnya udah rame ini, udah mulai pada ngobrol, pada berdebat, dan pada lain-lain lah pokoknya. Yang penting masih tetap damai gitu ya. Mana lagi? Nah, kembali lagi kita di sesi analisa bareng Uncle seperti biasa. Hari Senin, Rabu, dan hari Jumat biasanya saya kasih request saham untuk dianalisa, jadi kita bisa utak-atik bareng gitu, kita buat belajar bareng, buat barangkali ada yang menarik gitu, bisa dijadikan pantauan untuk teman-teman gitu kan. Tapi sebelum masuk ke sesi analisa, kembali lagi saya mau promosi kelas ya. Angkelmologi kebetulan tanggal 30 sampai 31, 2 hari ini itu ada kelas gitu, mau ngadain kelas. Kebetulan kelasnya ini tuh diundur, awalnya itu jadwalnya harusnya tanggal berapa ya, 23 24 kalau nggak salah ya, hari ini harusnya. Cuman karena sesuatu hal, akhirnya setelah minta pendapat dari teman-teman yang sudah bergabung, akhirnya kelasnya kita undur di tanggal 30 sama 30 Sabtu, Jumat dan Sabtu ya. Eh di kelas nanti kita akan membahas fase market saham, technical analysis basic, moving average dan stokastik, itu yang indikator yang biasa kita pakai di Angkelmologi. Terus bagaimana kita membuat trading plan, bagaimana kita mengatur money management, dan tentunya bagaimana kita menghadapi market kita biar nggak panik gitu di psikologis trading. Dan yang paling penting, yang nggak kalah penting juga, ada screening saham. Jadi bagaimana kita menentukan saham-saham yang akan kita beli gitu kan. Ada free bonusnya. Yang pertama, rekomendasi saham 1 bulan, nanti kita kasih trading plan dan lain-lain gitu kan. Rekomendasi, memang ada beberapa rekomendasi yang nggak langsung jalan di hari ini, tapi biasanya 1 atau 2 hari gitu biasanya dia mulai jalan. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kita ngasih rekomendasi dan ternyata hari ini belum jalan. Jangan buru-buru cut loss, bisa nanya-nanya ke admin-admin yang ada di grup kelas nantinya kan. Jadi tenang gitu kan, itu salah satu cara mengatur psikologis trading kita juga ya. Terus konsultasi porto, kalau ada yang nyangkut-nyangkut ini harus gimana silahkan dicurhatkan ke kita gitu. Terus grup diskusi khusus yang untuk kelas, teman-teman udah ada yang bergabung, dan nanti ada gosip mingguan, jadi nanti kita bisa membahas seputar trading 1 minggu atau 2 minggu sekali atau seperlunya gitu. Kalau misalnya memang kita dirasa perlu, ya kita jalankan, kita laksanain gitu kan. Nanti belajarnya via Zoom ya, bukan saya ngasih video tutorial atau apa, enggak. Jadi belajarnya live via Zoom, nanti kita langsung praktek juga bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara melihat chart gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita tetap belajarnya live langsung gitu kan, lewat Zoom. Karena sekarang kan lagi PPKM juga, jadi nggak boleh ada pertemuan gitu kan, mengurangi mengurangi penyebaran COVID katanya.
Biayanya berapa? 350.000. Silahkan teman-teman yang mau investasi ilmu, silahkan join ke grup telegramnya Angkelmologi. Nanti bisa japri ke saya atau ada staff Angkelmologi boleh, atau dilihat aja nanti di di poster yang biasa kita share di grup itu. Kalau yang mau langsung bergabung ya silahkan tinggal transfer biayanya, nanti konfirmasi ke kita. Jadi gitu, nanti langsung kita masukkan ke grup rekomendasi yang kelas. Jadi itu saja. Oh ya, tambahan. Mungkin kebetulan udah direncanakan untuk minggu depan kita itu ada sesi kita adakan live trading bareng lewat Zoom. Ini lagi kita persiapkan, mudah-mudahan jadi gitu minggu depan. Jadi yang sudah bergabung di kelas nanti kita bisa live trading bareng itu. Cukup itu aja untuk iklannya kali ini, dan kita mulai membahas diskusi. Yang pertama kita lihat IHSG, bagaimana IHSG minggu ini. Lumayan dia digonjang-ganjing ya, naik turun ya, nggak jelas gitu kan. Kemarin hijau pekat gitu, hijau tinggi gitu kan. Hari ini di bawah turun lagi. Kemarin hampir break resist gitu kan. Hari ini kembali lagi ke bawah. Pergerakannya masih seperti itu aja. Kemungkinan besok dia masih akan, kalau misalnya dia turun lagi ya pergerakannya di area-area sinilah. Mudah-mudahan nggak tembus lagi di bawah 6046. Kalau misalnya kita melihat trennya dari sini, kita lihat ke sini, dia sebenarnya sudah mulai up ya. Jadi dia tidak membentuk lower low baru lagi. Jadi mulai dari sini dia turun, naik, turun, tapi di sini nggak membentuk low baru lagi, dan di sini juga dia nggak ngebentuk low lagi. Mudah-mudahan ini sinyal bagus juga bahwa IHSG mulai uptrend gitu kan. Itu untuk IHSG. Yang kita langsung aja request saham dari teman-teman tadi yang ada di grup. Yang pertama ada Pegas. Pegas punya di 996. Pegas punya di 996 bisa ditinggal tidur om. Santai itu mah. Jadi Pegas ini kalau menurut saya dia sudah mulai ini ya, mulai ada sinyal uptrend lagi. Hari ini dia sempat turun banyak tapi akhirnya ditarik lagi. Turunnya lumayan ini 10.45 low-nya ya. Terus ditarik naik lagi. Jadi kalau punya di 996 menurut saya masih oke untuk di hold. Kemungkinan dia besok Senin itu akan mencoba break dari 1090 dari MA50-nya. Kalau misalnya dia break MA50-nya dan masih tetap bertahan di situ, dan besoknya lagi ada koreksi tapi dia masih tetap di atas sekitaran MA50, menurut saya Pegas ini sudah mulai uptrend. Kalau untuk target resistnya terdekat di 1130 sampai 1150. Itu untuk Pegas. Kita lihat stokastiknya juga masih bagus, ini masih lurus gitu ke atas ya. Yang kedua ada Esa Surya Esa Perkasa. Esa hari ini kencang ya. Kalau kita lihat polanya Esa ini biasanya kencang terus merah-merah. Besok Senin bagaimana? Kalaupun dia koreksi, kemungkinan koreksinya ke area sini, ke area 416, area situ mungkin ya. Mudah-mudahan dia nggak turun lagi ke bawah, paling juga ya 416. Kalau misalnya teman-teman yang belum ngambil dan berharap dia koreksi, ngambil dia di koreksi ya, ngambilnya di area-area 416 sampai 422 lah, boleh lah. Sampai sini boleh, masih aman. Tapi kalau misalnya teman-teman takut ketinggalan dan besok dia itu langsung kenceng gitu kan, silahkan ambil dari close hari ini sampai maksimal 3 tick lah. 3 tick atau 4 tick dari close hari ini. Itu kalau misalnya dia besok itu pembukaan langsung bread kencang gitu, naik gitu kan. Kalau secara stokastik di sini dia sudah golden cross dan dia hampir menembus atapnya yang overbook ya. Mudah-mudahan dia masih lanjut untuk SA ini, karena kita lihat juga volumenya hari ini besar.
Dan kemudian kita lihat bandar-bandarannya. Bandar-bandarannya, bukan bukan bandarmologi ya, tapi bandar-bandarannya. Esa. Esa. Esa hari ini distribusi, tapi kalau kita lihat dari sini, satu harinya dia ada distribusi, tapi dia diambil sama asing gitu kan. Apakah dia asing ini akan menjalankan Esa sampai to the moon itu kita belum tahu. Mudah-mudahan sih besok kalaupun koreksi mudah-mudahan batasnya ya cukup sampai sinilah, koreksi koreksi dikit gitu kan. Habis itu besoknya up lagi. Itu untuk ESA. Kalau misalnya yang belum punya ya tungguin aja di area 416 sampai 422. Atau kalau misalnya dia besok terlalu kencang gitu langsung naik kencang ya. Di harga close hari ini aja, di harga close Jumat ini gitu ya. 434 kalau nggak salah. Itu untuk ESA. Selanjutnya ada Same. Same Same dia masih up ya. Dia masih masih up sih ini kalau kita lihat ya. Misal kita coba mengulur garis dari sini. Tuh. Dia masih up meskipun hari ini turun koreksi gitu masih bisa kita lihat masih uptrend. Mudah-mudahan dia kalaupun misalnya dia akan koreksi lagi, dia koreksinya mudah-mudahan hanya sampai ke sinilah. Ke EMA 20-nya dipantulin sama EMA 20-nya gitu. Atau di support dia yang bawah sini 625. Nah, ini 625 sampai 640 kita bisa jadikan support. Mudah-mudahan dia mantul dari situ terus dia kembali lagi naik. Ya, kalau kita lihat polanya ini memang dia ESA ini sudah bisa dibilang masih up ya, masih uptrend lah. Meskipun di sini kalau kita lihat secara stokastiknya memang sudah mengarah ke bawah. Cuman tidak menutup kemungkinan itu dia bisa kembali lagi up ke atas. Gitu. Ya, jadi kalau teman-teman punya bukan ESA ya. Ini Same, sorry. Same ini kalau misalnya punya di 660 baik close hari ini ya bolehlah di keep gitu ya. Kalaupun misalnya dia besok koreksi dan teman-teman mau average, ya average-nya di area 625 ini. Tapi kalau misalnya ternyata dia jebol dari area 625 ya mending keluar dulu kalau saya ya. Itu untuk Same bukan ESA. Hari ini juga volume nggak terlalu besar ya, relatif lebih kecil lah dari volume sebelumnya. Mudah-mudahan dia besok kalaupun koreksi terus mantul gitu ke atas. Oke, itu untuk Same. Kita lihat dari bandar-bandarannya. Same. Distribusi, wah, lumayan ini. Ini siapa aja yang di dalam ya? Apakah nggak ada bandar di dalam gitu kan? Udah banyak yang pegang, kemungkinan juga retail banyak yang punya ini ESA. Jadi ya area supportnya pokoknya di 625, turun dari 625 teman-teman mending keluar dulu. Itu untuk Same. Selanjutnya ada Zing. Zing punya di 196. Waduh, nggak bisa berkomentar banyak kalau misalnya punyanya di 196 ya. Yang jelas apakah dia bisa up lagi? Bisa. Dia di sini ada gap. Kalau kita cermati di sini ada gap di 175 sampai 176. Mudah-mudahan sih dia bisa jadi bahan tarikan, magnet tarikan gitu kan. Kalau kita ngelihat pola candle yang ini, kemungkinan besar dia besok hari Senin akan up. Mudah-mudahan ya. Dia terus tertahan di supportnya 136. Mudah-mudahan dia nggak jebol dari 136, teman-teman masih bisa keep. Tapi kalau misalnya yang punya di 196, kalau misalnya nggak mau average ya teman-teman harus bersabarnya yang tebal gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau average silahkan besok kalau misalnya dia turun di area 136 sampai 139 lah ya.
silahkan di average. Nah, average-nya saya yakin pasti harus berkali-kali lipat karena 196 ini terlalu tinggi. Jadi sudah berat misalnya, bisa dibilang sudah berat. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau CL dan dengan sabar menunggu kejemput, ya harus bersabar memang. Ini kalau kalau nggak salah ya, Zing itu ada indikasi saham repo. Jadi ya geraknya di situ-situ aja, volumenya besar tapi dia naik turunnya di situ-situ aja, nggak terlalu banyak gitu. Oke, itu untuk Zing. Selanjutnya ada PNBS. PNBS punya di 156. 156 berarti di sini ya. Kalau misalnya belinya dari kemarin, harusnya hari ini udah bisa jualan ya. Tapi kalau misalnya belinya dari hari ini, tetap waspada karena di sini volumenya besar, dia candlenya merah, volumenya besar, sudah banyak yang buang. Meskipun di sini stokastiknya masih mengarah ke atas, tapi kalau lihat dari candle dan volumenya ini sudah banyak yang keluar. Jadi teman-teman harus waspada. Supportnya ada di 139 sampai 139 lah. Ini supportnya, area supportnya itu di sinilah. 136 sampai 139. Kalau misalnya dia turun di bawah 136, ya mau nggak mau harus cut loss. Atau kalau misalnya opsinya teman-teman sudah terlalu dalam, dia turun di sini dan sekiranya dia mantul, silahkan average kalau mau average. Nah, kalau misalnya teman-teman khawatir, buang dulu pas dia sudah naik gitu, pas dia mantul ke atas naik, buang dulu saham yang kita beli di pas average. Misalnya kita average, kita awalnya punya 100 lot, terus kita average 200 lot gitu kan, kita dapatnya. Nah, begitu dia naik, silahkan jual dulu yang 200 lot, sisa 100 lotnya biarkan saja kalau masih penasaran. Itu cara saya kalau misalnya keluar dari saham yang sudah terlalu jauh turunnya. Jadi kita average bukan untuk mencari profit gitu kan, tapi kita average hanya untuk keluar lebih cepat dan mengurangi floating loss. Itu cara saya. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya yang punya di 156 ya mau nggak mau besok harus average sih di area 139 sini. Mudah-mudahan sih dia mantul di 136 139 gitu di area situ. Setelah dia naik dikit, buang dulu yang lot average kita. Itu cara aman kalau menurut saya ya. Tapi mungkin teman-teman ada pandangan lain, silahkan boleh beranggapan yang lain gitu kan. Kita lihat dari bandar-bandarannya PNBS. PNBS sudah banyak yang buang dan di sini yang nampung juga sudah banyak dan sepertinya sudah banyak retail gitu kan. Top top 5-nya masih ada YP, PD, CC, GR, EP. Ya, EP, GR ya, bandar lah. YP juga ada bandarnya. Kita di sini lihat akumulasi ya. Kok akumulasi? Sorry. Distribusi eh, gimana mau ditarik lagi atau enggak saya belum tahu karena di sini sudah banyak yang distribusi, jadi kemungkinan memang dia akan dibawa turun lagi ke area sini. Mudah-mudahan sih nggak jebol dari area sini, masih ditahan gitu kan. Paling kalaupun misalnya dia ada yang ngumpulin barang, dia akan sideways lagi di sini, di area sini lah, di area-area sini ya. Itu untuk PNBS. Selanjutnya ada apa nih? PTSN di 286. PTSN 286 sini ya. Hari ini dia gagal break resistnya ya, yang di sini. Nah, ini deh. Yang di sini nih. Dia gagal break resist dan akhirnya turun gitu kan. Kalau kita lihat yang kemarin itu dia keangkat sama MA50-nya. Dia mantul dari area MA50-nya.
Nah, kalau kita lihat dari stokastik di sini dia memang masih mengarah ke atas. Kalaupun misalnya dia besok koreksi, koreksinya mudah-mudahan hanya sampai sini lah. Hanya sampai sini nih. 262 sampai ya sampai sinilah. Koreksinya di area-area sini. Di biar teman-teman yang punya di 286 bisa average di area sini atau lebih amannya lagi di bawah sini kalau sampai ya di 252 average 2 kali atau 3 kali lipat gitu kan, average kita kan otomatis langsung turun banyak gitu kan. Kalau secara dilihat dari secara candle volumenya cukup besar dan di sini memang sudah ada sebagian yang jual juga. Kalaupun dia besok lanjut naik, target kenaikannya ya paling ke sini dulu, jebolin ini dulu. Kalau misalnya ini break, targetnya ke sini. Ke sini mana sih? Nih 308 310 lah. Itu targetnya. Kalau misalnya dia break dari resistance di sini. Ya mudah-mudahan besok lanjut naik lah. Kita lihat bandar-bandarannya PTSN. Hari ini ada yang ambil, ada yang akumulasi. Bisa jadi ini sinyal bagus juga dan kita lihat dari ininya ya udah banyak yang masuk juga sebenarnya. Tapi mudah-mudahan masih diakumulasi lagi besok beberapa hari ke depan gitu kan. Biasanya kalau diakumulasi dia akan diturunkan dulu. Turun dulu ke area-area sinilah. Selama dia nggak jebol dari 240, nggak turun lagi di bawah 240, ya masih bisa dibilang dia masih up. Ada kemungkinan masih up. Gitu. Itu untuk PTSN. Selanjutnya ada BEX. BEX punya di 102. Waduh, barang kapan ini? Kalau barang dari sini Anda beli di pucuk, saudara-saudara. Saya takutnya BEX ini dia akan nutup gap yang di bawah sini nih, yang di 8790. Kalau misalnya teman-teman punya di 102, sebaiknya besok dipantau aja. Kalau dia besok masih turun bahkan sampai ke 87 sampai 90, tapi besok 6%-nya berapa ya? Ya pokoknya di area sinilah. Lebih aman itu teman-teman average-nya di area 87 sampai 90. Jadi bisa beli 2 kali lipat kayaknya udah turun lumayan itunya, average-nya. 2 atau 3 kali lipat lah. Mudah-mudahan dia kembali naik kalau sudah nutup gap ini. Kalau kita target naiknya dia paling ya ke area sini dulu ya, 94 sampai 96 dulu ya. Ini target kenaikan BEX. Mudah-mudahan ada news gitu, ada news bagus, ada news apa gitu kan yang bisa narik dia naik lagi gitu kan. Kayak di sini kan keceng dia tapi akhirnya distribusi juga. Mudah-mudahan sih paling koreksinya ke area-area sini aja sih. Jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh lah. Oke. Itu untuk BEX. Target naiknya pertama 9496. Kalau dia berhasil break ya targetnya ke 100 102. Ke resisten yang sini nih. 102 lah. 102 break 105 gitu aja. Itu untuk BEX. Semoga dalam beberapa hari ke depan dia kembali naik. BEX kita lihat bandar-bandarannya. Satu hariannya distribusi terus diambil sama asing. Jadi masih ada harapan untuk BEX. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak mau average ya agak berat sih kalau 102. Mudah-mudahan kalau misalnya dia lebih enak kan kita misalnya dia turun nih ke sini 90, kita average dulu 2 kali lipat. Nah, average kita otomatis langsung turun ya. Kemungkinan sampai ke 96 lah. Nah, pas dia naik kita udah bisa TP. Jadi tidak harus menunggu dulu dia naik sampai 102 dan break ke atas baru kita TP, tapi lebih cepat, lebih baik. Itu untuk BEX. Selanjutnya ada MPPA. Matahari Putra. MPPA sudah harus hati-hati. Di sini dia sudah mulai bosan menanjak sepertinya ya. Kalau kita lihat ini kan dia naiknya sudah kencang gitu kan. Terus di sini sudah, menurut saya ini distribusi berarti ya. Ini distribusi tapi dikit-dikit dia distribusinya. Bandarnya masih baik. Hari ini ARB ya 910.
6,67%. Kalau punya di 960, 960 sini, buset, lumayan ini. Udah berapa persen? Udah 5%-an ya. 5% atau 4% ya minusnya. Nah, di sini mana sih, kita cari supportnya di sini lah. Kita jadiin support deh. Tapi ya terlalu dekat ya. Besok kalau misalnya dia turun lagi, ya sinilah. Nih. Nih. Kalau misalnya dia besok turun dan mantul dari 850, ya teman-teman bisa average dan segera keluar kalau menurut saya, karena menurut saya MPPA ini sudah waktunya dia turun. Kita belum tahu turunnya sampai mana. Yang jelas di sini sudah mulai banyak yang distribusi ya. Tapi kita coba lihat dulu dari bandar-bandarannya. MPPA, MPPA tuh kan, tuh sudah banyak banyak broker-broker besar yang sudah pada keluar. Secara bandarmologinya juga distribusi, ini kita lihat juga distribusi. Kita nggak tahu ini kalau misalnya dia memang benar-benar terkonfirmasi turun, kita nggak tahu turunnya sampai mana. Jadi teman-teman harus punya batasan. Kalau misalnya dia turun di bawah 850 gitu, teman-teman bisa keluar dulu aja. 810 sampai 850 itu support dia. Kalau misalnya dia masih break dari sini, ya sudah, kemungkinan memang dia bakal turun. Jadi teman-teman hati-hati aja untuk MPPA. Selanjutnya ada BBYB. BBYB punya di 570. BBYB punya di 570. Masih ini ya, masih ada profit ya, meskipun cuma 1 tick. Masih aman sih kalau menurut saya BBYB ini. Di sini juga sebenarnya sudah ada yang distribusi sih. Cuman menurut saya ini masih up dia trennya kan. Mudah-mudahan dia masih akan lanjut lagi kayak bank-bank kecil yang lain itu pada mulai up ya. Kita lihat coba BBYB distribusi beberapa hari ini. Beberapa hari ini distribusi, asing juga distribusi, tapi dia masih ada sih barangnya. Kita lihat dari broker summary, nah, sudah banyak yang punya juga. Batasin aja deh. Kalau misalnya dia turun di bawah, tutupan turun di bawah 520, ya teman-teman harus keluar. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya di 570 atau 580 gitu kan, dan di bawah turun minus, silahkan average lagi di 520. Itu BBYB. Nah, target kalaupun naik dia pasti ke sini dulu. Targetnya ke sini dulu. 640 sampai 660. Kalau misalnya dia bisa break dari area sini, targetnya ya ke 700. Yalah 700. Tuh. Sini kan. 700. Itu untuk BBYB. Selanjutnya ada INDX Tanah Laut TBK. INDX punya di 122. Baik close hari ini ya. Ya kalau untuk INDX ini sebaiknya ya, saran saya sebaiknya untuk copetan aja, jangan terlalu lama disimpan, jangan invest di INDX gitu. Kalau menurut saya sih. Tapi kalau misalnya teman-teman berani, siapa tahu dia bisa jadi multi bagger lagi gitu kan. Kita nggak tahu. Sekarang orang-orang tuh nanyanya, saham yang bisa multi bagger apa? Aduh. Itu mah nanyanya harusnya ke bandar yang biasa ngegoreng gitu kan. Lu mau ngegoreng apaan ya? Kita ikutin. INDX ini memang dia masih ditahan ya di area-area 117. Dia nggak mau diturunin dari area sini 114 sampai 117. Dia masih sideways ini, bisa jadi ini masih mengumpulkan barang. Hari ini volumenya lumayan, candlenya juga hijau. Menurut saya besok kemungkinan dia masih akan
masih bisa lanjut, lanjut gitu pagi naik, habis itu bisa turun. Kemungkinan gitu sih. Tapi mudah-mudahan sih nggak dibanting ya. Kita coba lihat dulu INDX bandar-bandarannya. Bandar-bandarannya. Nah, hari ini distribusi meskipun dia candle hijau tapi di sini ada yang keluar, ada bandar yang keluar. Mudah-mudahan sih besok masih ada bandar yang lain gitu yang mau mendongkrak harganya. Kalau naik dia targetnya paling ke area sini dulu. Sini sampai ke 133. Nah, ini kalau naik. Dia kalau naik kan kalau misalnya pas lagi digoreng itu kan naiknya kenceng banget gitu. Bisa aja targetnya langsung ke 150. Enggak, sini dulu deh 142. Sini dulu. Ya. Itu untuk INDX. Selanjutnya ada LSIP. LSIP. Nah, ini saham yang pergerakannya agak sedikit lambat tapi dia pasti kalau misalnya kita lihat track recordnya dari sini dia naiknya dikit-dikit tapi naik, begitu ada turun dia lumayan itu, tapi dia naik pelan-pelan tapi dia pasti naiknya. Jadi ini lebih cocok untuk swing jangka panjang. Kalau misalnya teman-teman memang mau swing ya paling aman sih nunggu di sini 1065 gitu kan sampai 1085 itu lebih aman daripada kita beli di sini gitu pas lagi naik dan ternyata dia mau dibawa koreksi, kita kan harus average lagi. Jadi kalau misalnya belum punya ya lebih aman punya di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya di 1100 itu masih bisa di keep. Kalaupun besok koreksi ya koreksinya ke area sini 1065 sampai sinilah 195 gitu kan. Ini area koreksinya dia. Mudah-mudahan dia koreksi ke sini itu mantul lagi ke atas dan dia lanjut lagi naik. Dan jangan sampai dia membentuk lower low baru lagi. Ini kita coba narik-narik. Bener atau enggak silahkan teman-teman dikoreksi kalau saya salah ya. Dia masih bisa dibilang up untuk trennya sendiri. Mudah-mudahan dia akan lanjut selama dia nggak jebol dari dari apa ini 1065, kemungkinan dia masih akan lanjut uptrend. Ini jangka panjang aja. Kalaupun dia naik, dia berusaha untuk break MA50-nya. Hari ini dia berusaha break MA50 cuman dia nggak kuat, akhirnya dia turun lagi. Kalaupun dia besok naik ya target pertamanya di MA50-nya dulu. Kalau misalnya dia berhasil break dari MA50, target selanjutnya adalah ke sini. Ke area ini. Nah, sini 1200 sampai 1215. Itu untuk LSIP. Selanjutnya ada BGTG. BGTG ini yang lagi menggila itu. Pagi tadi kan sempat turun ya kalau nggak salah ini ya. Bener sempat turun dia sampai 177. Akhirnya ditarik menjelang sesi-sesi akhir juga ditarik. Tadi teman-teman yang di grup grup kelas itu ada yang nanya BGTG aman nggak Pak masuk, buy close aja deh Pak, ini mau saya jadikan buy close gitu kata saya. Ya udah saya curi start dulu, kayaknya udah profit kalau nggak salah tadi dari 206 atau 208 gitu ya. Mudah-mudahan sih besok masih lanjut kita. Kalau kita lihat volumenya juga volumenya lumayan besar. Tapi teman-teman waspada, ini BGTG ini kan sebenarnya udah udah kenceng banget naiknya ya. Nah, di sini dia masih ada utang gap di area sini. Mudah-mudahan sih targetnya dia ke sini dulu. Nih. Ya. Sampai sini. Atau sampai sekalian sampai sini 246. Nah, ini target naiknya BGTG. Nah, kalau misalnya dia besok koreksi paling mudah-mudahan koreksinya cuma sampai sini aja. Ke area sini. Ya, ke area sinilah. Nah, kalau teman-teman penasaran gitu,
Tunggu aja di area 199 sampai 210 lah. Itu kalau misalnya dia besok nggak langsung kencang. Tapi kalau misalnya dia besok langsung kencang, langsung bread naik kencang gitu pas opening, ya silahkan teman-teman HK. Tapi maksimal 3 atau 4 tick dari harga opening itu lebih aman. Lebih aman daripada kita ngejar yang sudah tinggi udah naik 15% gitu kita kejar. Kita nggak tahu itu bakal dibanting atau enggak kan. Kita coba lihat bandar-bandaranya BGTG. BGTG akumulasi selama beberapa hari ini ya kemungkinan menurut saya sih feeling saya dia memang tujuannya untuk nutup gap sini atau bahkan untuk break area sini. Area 264. Kalau misalnya dia break naik lagi ya to the moon. Udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada naiknya lagi karena udah all time high. Mudah-mudahan dia bisa all time high kembali itu ya. Kalau misalnya kita lihat dari polanya ini apakah ini bisa dibilang membentuk cup and handle, kita belum tahu. Kalau misalnya dia besok koreksi lagi, koreksi, kemungkinan bisa ya. Itu untuk BGTG. Selanjutnya ada BNBA. BNBA masih tetap bertahan di sini ya. Belum ada dorongan naik. Memang dia targetnya mudah-mudahan dia targetnya nutup gap ini 16.20 sampai 17.45. Oh, bukan. 16.40 sampai 17.45 itu ada gap di situ. Mudah-mudahan dia targetnya ke situ karena udah deket juga kan. Teman-teman kalau punya BNBA di 1362 ya santai aja, tinggal masih bisa ditinggal ngopi lah, nggak harus yang puyeng gitu kan, masih bagus ini. Kemungkinan dia besok akan naik lagi BNBA ini. Mudah-mudahan dia break dulu area gapnya ini, terus dia lanjut lagi nutup semua gap. Wah, bisa sampai 3.200 lagi. Ya mudah-mudahan. Itu untuk BNBA. Kita coba lihat bandar-bandaranya BNBA. Hari ini ada distribusi kecil gitu kan, nggak terlalu kerasa dan asing masih ada barang, masih pegang. Jadi masih relatif aman. Secara broker summary juga ya gitu-gitu aja lah. Dia supportnya di sini. Ini support paling bawah, kalau bisa dibilang support paling bawah ya. Mudah-mudahan dia nggak dibawa turun lagi di bawah 12.45. Kalau misalnya turun lagi di bawah 12.45 ya teman-teman harus waspada. Kemungkinan sih dia set W dulu di sini sebentar biar MA20-nya ini mendekat gitu kan. Ini kan dia sudah berada jauh di atas MA20 sama MA50 kan. Jadi mudah-mudahan dia mendekatkan MA20-nya ini. Ya, itu untuk BNPA. Selanjutnya ada BHIT. BHIT punya di 86. BHIT 86. BHIT ini sebenarnya ada rencana rate issue kan. Jadi kemungkinan berita rate issue itu akan bisa menarik dia naik lagi. Kalau nggak salah rate issue-nya itu di angka 173. Ya, mungkin dia akan ditarik ke 150, 160, siapa tahu, mudah-mudahan ditarik lagi ke atas. Cuman untuk saat ini menurut saya BHIT ya pergerakannya masih terbatas di situ gitu kan. Naik dikit gitu kan. Jangan langsung FOMO. Ada teman-teman yang di grup itu ada yang bilang naik dikit jangan langsung pada masuk. Ya memang benar. Belum terkonfirmasi apakah dia akan uptrend lagi atau enggak. Ya. Jadi jangan saling menyalahkan pendapat orang lain. Masing-masing boleh punya pendapat, hanya saja cara penyampaiannya yang enak. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat secara bandar-bandaranya BHIT distribusi masih belum ada tanda-tanda akumulasi ini. Jadi pergerakannya memang masih di situ-situ aja dan dia naik turunnya juga masih terbatas. Kemungkinan
Yang di dalam ini masih banyak retail. Jadi bandar belum belum mulai akum lagi, mudah-mudahan beberapa hari ke depan lah ya. Atau mendekati apa? Mendekati red isunya tanggal berapa saya belum tahu. Bulan apa belum tahu. Mudah-mudahan sih nggak jauh-jauh gitu dari sekarang gitu kan. Kalau punya di 86 ya besok kalau misalnya dia turun ke area sini nih 77 gitu sampai ke 82 gitu. Silahkan teman-teman average 2 kali lipat gitu kan. Selama dia bertahan di atas 76 itu masih relatif bisa di hold kalau teman-teman gak mau cut loss gitu kan. Jadi kalau misalnya dia turun lagi dari area 76 baru mau nggak mau harus cut loss itu kalau saya, karena dia sudah tembus 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 apa namanya tembus support di bawahnya, jadi ada kemungkinan dia turun lebih dalam lagi gitu ya. Kalaupun dia target naik ya target naiknya paling ke 90 dulu, 90 91 gitu kan, itu target naiknya kalau naik, karena kenaikannya ini juga masih terbatas. Dan kalau kita lihat bid overnya Bihit itu kan lumayan tuh tebel-tebel tuh, jadi memang agak butuh uang ekstra untuk menaikkan Bihit ini. Itu untuk Bihit. Selanjutnya ada Antam. Antam ini gambar apaan ini? Salah lagi. Antam ini ada indikasi inverted head and shoulder atau cup and handle di sininya. Ini di sini nih. Tapi kayaknya lebih lebih ke inverted ya. Mudah-mudahan sih. Mana ya kemarin ya? Ya tadilah. Antam punya di 2640. 2640 di sini ya. Udah lumayan tinggi ya. 26 astagfirullah. 264 aduh. 2640. Nah. Salah. Nah. Antam hari ini gagal break resist di area 26 berapa di? 2670 ya. 2670 dia kembali tertahan di area resistnya dia. Kemungkinan besok dia akan mencoba lagi untuk break resist. Kalaupun dia koreksi ya koreksinya paling ke sini 2570 sampai 2600. Kalau teman-teman mau cicil ambil ini Antam menurut saya sih udah bagus ya. Apalagi kalau bener tadi yang saya gambar itu dia antara inverted head and shoulder atau cup and handle gitu. Kalau memang bener itu ya kemungkinan dia sudah mulai akan naik. Kalau misalnya kita lihat dari tren jangka pendeknya memang dia sudah naik. Dia sudah mulai up gitu kan. Mudah-mudahan dia besok masih akan naik lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari stokastik dia mengarahnya ke turun. Nah, paling besok dia kalau misalnya koreksinya ya ke area sini. Kalau teman-teman mau nyicil ambil ya silahkan diambil di area 2570 sampai 2600. Itu lebih aman. Nah, kalau yang punya di 2640 kalau dia dibawa turun di area yang tadi saya sebutkan 2570 sampai 2600 silahkan teman-teman average. Tergantung tujuannya. Kalau misalnya tujuannya untuk jangka panjang ya silahkan di average di average lebih baik, didiamkan juga nggak apa-apa. Selama dia nggak turun di bawah sini ya. Nah, ini. Nah, 2560 teman-teman masih bisa hold. Kemungkinan ini targetnya lumayan. Kalaupun naik dia paling targetnya ya ke sini 2640 sampai 2670. Kalau break ya dia bisa ke atas sini 2700-an. Ya, itu untuk Antam, itu terdekatnya, target terdekatnya. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada Kios. Yang punya di 875 sudah bisa mulai di TP dulu sebagian gitu kan, karena di sini kita lihat candlenya seperti ini dan di sini juga lumayan yang buang.
Jadi bisa di TP sebagian, atau kalau misalnya masih berani hold ya silahkan di hold, nggak apa-apa. Karena di sini ada gap nih. Takutnya kita nggak tahu niatnya cat ini kemana, kita nggak tahu ya. Eh, Mudah-mudahan sih dia masih lanjut besok ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, mending nungguin di area sini 13.15, itu lebih aman ya. Itu untuk kios. Kita coba lihat bandar-bandaranya. Akumulasi masih terus akumulasi gitu kan, berarti masih masih kenaikannya masih akan berlanjut kalau menurut saya. Dia target target terdekat ke mana, target terdekat kalau naik dia ya paling ke hari ini dulu lah. Nih 1600, apakah kios ini sudah all time high? Enggak, ternyata belum. Kita coba lihat di mingguannya, apakah kita bisa menemukan support. Nah, nih ada gap kecil nih di 18.05 sampai 18.20 dia ada gap. Di sini juga ada gap. Oh, udah tertutup hari ini. Mudah-mudahan gap yang atas ini dia akan ditutup gitu kan. Ini targetnya kalau dia naik, mudah-mudahan bisa ketutup. Itu untuk kios. Selanjutnya ada BRMS. BRMS punya di 98. Hari ini tutupan 97. Punya di bawah 100 menurut saya masih masih relatif masih aman ya. SL-nya paling di ya di sini di bawah 95. Silahkan keluar dulu kalau mau keluar. Tapi kalau misalnya masih masih tetap mau di hold ya, nanti average lagi aja di area sini. Ini kan ada gap nih kalau nggak salah ya. Ini gap nggak sih? Oh nggak. Average lagi ya di area sini 90-an ya. Harus sudah hati-hati sebenarnya BRMS ini. Dia naiknya juga hanya sesaat kayak gini kan, dia kemarin naik, habis itu hari ini turun lagi. Tapi kalau kita lihat secara ininya, secara stokastiknya memang dia udah golden cross. Mudah-mudahan ada potensi lanjut lah. Paling dia kalau besok koreksi ya koreksinya ke area sini 95. Nah, area sini. Area sinilah. 9395 itu area koreksinya. Targetnya kemana kalau dia naik? Targetnya paling ya ke 100 sampai 101. Itu target terdekat. Untuk yang lebih jauhnya ya paling ke break MA20 nya dulu di 105 ya, 105. Terus kalau misalnya dia break berhasil ya udah 108. 108 sampai 114 itu area resistnya. 108 sampai dia break, lanjut lagi ke 114, break lagi, lanjut lagi ke 120-an lagi. Itu untuk BRMS. Kita lihat bandar-bandaranya BRMS. BRMS masih distribusi, meskipun asing masih ada akumulasi gitu kan, cuman kita nggak tahu mau kapan itu dinaikkan. Kalau misalnya teman-teman masih bersabar ya nggak apa-apa, silahkan di hold. Kalau misalnya mau average atau mau ngambil ya pokoknya di bawah 100 lah kalau ngambil ya. Itu untuk BRMS. Selanjutnya ada IPTV. IPTV masih belum menarik, masih belum bagus. Ini MNC Group ya. Kita kadang agak susah itu menganalisa punyanya MNC itu. Di sini ada support. Nih. Supportnya dia di 248 sampai 252, kalau sampai 254. Kalau dia tutupan di bawah 248 mending teman-teman keluar aja dulu. Kalau misalnya belum punya, ngambilnya di mana ya, di area supportnya aja. Buy on support gitu kan, 248 sampai 254. Itu silakan teman-teman ambil. Target naiknya kemana? 272 sampai 280 dulu. Kalau misalnya break baru dia ke 300-an. Ya. Kita coba lihat lagi
IPTV masih diakumulasi kalau ngelihat ini, tapi yang akumulasi asing ya, ngumpulin barang. Tapi bandar lokal ini top 5 apa namanya, top 5 brokernya dia masih distribusi, asing masih akumulasi. Mudah-mudahan sih dia masih akan, kemungkinan dia masih akan sideways di area sini selama dia nggak jebol dari 248 ya. Silakan teman-teman masih bisa keep. Itu untuk PTV. Selanjutnya ada SCTV. SCMA ini bisa ngelihat MTEK-nya. Kalau misalnya MTEK-nya lagi kenceng dan SCMA-nya baru uget-uget gitu, silakan teman-teman pantau SCMA-nya. SCMA punya di 2080 close hari ini. Kemungkinan sih masih akan turun ya kalau menurut saya ya, ke area sini ya. 20-40-an. Karena di sini juga stokastiknya dia masih mengarah ke bawah, tapi sudah mulai agak bengkok, agak mau ke atas gitu kan. Mudah-mudahan dia turun dulu 20-40, habis itu naik. Nah, target terdekatnya kemana? Target terdekatnya dia ke sinilah. Hari ini dia berusaha tembus resistennya yang ini, tapi dia nggak berhasil, nggak kuat gitu. Akhirnya dia dibawa turun lagi. Mudah-mudahan dia besok turun dulu ke 20-40, habis itu mantul naik ke atas. Target terdekatnya di sini 2130 sampai 2160. Kalau misalnya break lanjut ya bisa ke 2300-an. Ke sini target agak lumayan jauhnya. Itu untuk SCMA. Selanjutnya ada IPCM. Hari ini turun lagi IPCM ya. Punya di 418. 418 di sini berarti. Diemin dulu aja kalau menurut saya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau apa namanya, nggak mau CL ya. Kalau misalnya dia dibawa turun lagi ke area 360-an, nah baru di situ kita average. Karena kalau kita lihat dari stokastik di sini dia memang masih mengarah ke bawah, jadi kemungkinan dia masih akan turun lagi, koreksi lagi. Mudah-mudahan di area 360 dia dipantulin lagi ke atas. Gitu. Untuk IPCM. Target naiknya kemana? Ya target naiknya paling ya ke break lagi MA5-nya dulu di 414. Ya kalau misalnya dia kembali break, target selanjutnya ke sini. 444 sampai 448. Cuman kita belum tahu besok seperti apa. Karena di sini kalau kita lihat dari secara stokastiknya sih dia masih mengarah ke bawah ya. Kita lihat bandar-bandaranya. IPCM masih distribusi dan kemarin distribusinya lumayan ya. Kalau kita lihat di sini asing juga distribusi. Kita lihat ya masih udah banyak yang nampung, udah banyak yang ambil barangnya. Mudah-mudahan dia dibawa turun dulu ke area 360, teman-teman average 2 kali lipat gitu kan. Setelah mantul silahkan cepat-cepat keluar. Oke, itu untuk IPCM. Sudah kayaknya ya. Udah nggak ada lagi. Oke. Cukup sekian dulu untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Mudah-mudahan silahkan ditonton. Mudah-mudahan menemukan saham-saham yang berpotensi untuk naik. Jadi silahkan teman-teman menonton mana yang sekiranya bagus, dianalisa ulang lagi. Bisa jadi analisa saya salah juga, dan bisa jadi analisa saya juga bisa benar gitu. Jadi gitu. Oke ya. Cukup sekian dulu untuk sesi analisa bareng Uncle kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Teman-teman yang mau request silahkan gabung di grup Unclemology, ada linknya di deskripsi. Sampai ketemu lagi di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.